Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah pengantar manajemen, dosen pengampu Hendra Saputra SEMSI. Nah, kami ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Universitas Negeri Makassar. Dan di video kali ini, kami akan menjelaskan atau membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Kemudian, inilah anggota dari kelompok 6, yaitu Kasmiati, Magfira Dwi Amelia Bahar, Mustia Novianti Amin, Ada Nur Azizah, dan saya sendiri Nurin Asyahra, dan yang terakhir Putri Raya Ramadhani Nardi. Baiklah, langsung saja kita masuk di pembahasan pertama, yaitu pengertian kelompok kerja. Kelompok kerja dapat didefinisikan sebagai kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja adalah aktivitas atau proses yang meliputi kegiatan berbagai informasi mengenai masalah yang sedang dihadapi dan bekerja sama dalam memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kelompok kerja. Yang pertama yaitu kelompok kerja formal dan yang kedua yaitu kelompok kerja informal. Selanjutnya ada karakteristik kelompok kerja. Kelompok memiliki karakteristik yaitu merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, atau berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut dan adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian komunikasi. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert pada tahun 1995, komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Selanjutnya, tujuan komunikasi organisasi. Ada 4 tujuan komunikasi organisasi, yaitu yang pertama menyatakan pikiran, kedua membagi informasi atau information sharing, yang ketiga menyatakan perasaan dan emosi, dan keempat tindakan koordinasi. Selanjutnya, fungsi komunikasi dalam organisasi menurut Senjaja pada tahun 1999 dalam organisasi komunikasi punya 4 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informatif. Organisasi dilihat sebagai suatu sistem pemrosesan informasi atau information processing system, di mana seluruh anggota organisasi berharap bisa memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu. Dengan informasi yang didapatkan, anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Fungsi yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi regulatif berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada pada suatu organisasi. Pada semua organisasi terdapat 2 hal yang berpengaruh kepada fungsi ini. Pertama, atasan atau manajemen yang punya kewenangan untuk mengendalikan seluruh informasi yang disampaikan. Kedua, terkait dengan pesan atau message. Artinya, pesan-pesan yang bersifat regulatif pada dasarnya berorientasi pada kinerja di mana bawahan memerlukan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi persuasif. Dalam mengatur organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, banyak pimpinan lebih memilih mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah, karena sebuah pekerjaan yang dilakukan secara sukarela akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan ketika pimpinan memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya terhadap karyawan. Selanjutnya, hubungan komunikasi dengan organisasi. Yang pertama, pandangan operasional. Hubungan antara organisasi dan komunikasi secara operasional terlihat jelas sebagai manifestasi pemahaman manajerial terhadap praktik kerja kesisteman sistem perspektif. Ada 3 bagian dari pandangan operasional yaitu mekanisme kerja organisasi, yang kedua proses pembentukan organisasi, dan ketiga pemeliharaan. Selanjutnya pandangan konseptual. Pandangan konseptual tentang keniscayaan hubungan antara organisasi dan komunikasi
terkait dengan pemikiran-pemikiran teroris tentang organisasi. Pertama, konseptualisasi organisasi, kedua, organisasi sebagai sistem sosialisasi, dan ketiga itu organisasi sebagai pemproses informasi. Sekian, itulah materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.